Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Humas 3, kelompok 3 akan melakukan uji komparatif pada uji independen t-test. Sebelumnya kami sudah mencari total validitas dan reliabilitas dari kedua paslon, yaitu pada paslon Prabowo Gibran dan paslon Ganjar Mahfud dengan variabel kepercayaan dan program. Setelah mencari total validitas dan reliabilitas, kita akan melakukan uji independen t-test pada SPSS. Pertama-tama kita klik variabel view, lalu kita tulis variabel yang pertama yaitu kepercayaan, klik enter. Selanjutnya pada variabel kedua yaitu program lalu enter, dan terakhir pada paslon klik enter. Nah, pada bagian desimal, kita pilih 0 saja, semuanya 0. Lalu pada bagian values-nya, karena kita ada dua paslon, jadi kita pilih Prabowo sebagai nomor 2. Dan Ganjar sebagai paslon nomor 3, dan kita klik OK. Selanjutnya, kita beralih pada data view dan copy total kepercayaan pada paslon nomor 2 yang sudah kita buat di Excel. Kita copy semuanya dari total kepercayaan Prabowo, lalu kita paste pada bagian kepercayaan Prabowo di SPSS. Selanjutnya, karena Prabowo paslon nomor 2, kita tulis di bagian paslon ini nomor 2 sampai ke bawah, kita terus tulis nomor 2. Selanjutnya kita salin total kepercayaan dari paslon nomor 3 dan paste lagi pada SPSS bagian kepercayaan Ganjar. Pada bagian paslonnya ditulis nomor 3 sampai ke bawah. Setelah kita memasukkan semua variabel ke dalam SPSS, kita klik pada bagian Analyze, lalu kita pilih Compare Means, dan pilih Independent Sample t-test. Bagian kepercayaan dimasukkan ke dalam variabel. Begitupun dengan program. Lalu pada bagian paslon, masukkan ke dalam grouping variabel. Lalu klik Define Group. Grup satunya diisi nomor 2 dan grup 2-nya diisi nomor 3. Lalu klik Continue dan OK. Inilah hasil dari Independent Sample t-test. Bisa kita lihat pada bagian grup statistik, total responden yang mengisi kuesioner itu sekitar 39 orang. Bisa kita lihat pada bagian min ini rata-rata responden yang mengisi lebih banyak dan memilih kepercayaan serta program dari paslon nomor 2 yaitu Prabowo. Bisa dilihat yang memilih kepercayaan pada Prabowo sebanyak 15,36 dan yang memilih program dari Prabowo itu sebanyak 11,92. Jadi, dapat kita lihat bahwa rata-rata responden lebih menyukai dan memilih kepercayaan serta program dari paslon nomor 2, yaitu Prabowo. Selanjutnya, kita beralih pada Independent Sample Test. Kita lihat data ini bersifat homogen atau tidak. Pada bagian yang atas bersifat homogen, dan yang bagian equivariant assumption tidak bersifat homogesitas. Bagaimana cara kita mengetahui data ini bersifat homogesitas atau tidak? Kita dapat melihatnya dari Leuven Test for Equality of Variance. Apabila Leuven Test for Equality of Variance-nya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut memenuhi dan bersifat homogen. Bisa kita lihat dari signifikan pada tabel ini, di sini signifikannya 0,708. Begitupun dengan yang bawah 0,123. Berarti yang atas dengan yang bawah memenuhi homogen dan homogesitas. Dikarenakan keduanya lebih besar dari 0,05, berarti dua data ini memenuhi homogenitas. Selanjutnya kita beralih pada t-test for equality means.
Bisa dilihat dari signifikan total apabila dibandingkan dengan 0,05 dan nilainya lebih kecil, maka terdapat perbedaan dari dua data tersebut. Tetapi apabila data signifikan total itu lebih besar dari 0,05, maka data tersebut tidak terdapat perbedaan. Dapat kita lihat bahwa signifikan total ini datanya 0,00. Berarti data kita lebih kecil dari 0,05. Jadi, dapat diartikan bahwa data kita terdapat perbedaan. Jadi, kesimpulannya data dari paslon nomor 2 dan nomor 3 terdapat perbedaan. Bisa kita lihat perbedaannya dari sini, data yang lebih kecil dan data yang lebih besar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.